Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akito Kaisario Arifin Saputra, NIM 2024 10103064 dari Prodi Informatika. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sebuah studi kasus linked list dari mata kuliah struktur data. Ini saya diminta untuk yang pertama menghitung banyak not dari suatu linked list tersebut, menggabungkan dua list, lalu mengurutkan suatu list dari yang terkecil hingga yang terbesar. Misal terdapat list 3064, nanti dia akan diurutkan menjadi 0346. Lalu yang keempat, kita diminta untuk membuat circular linked list atau membalik arah. Istilahnya, misal di sini terdapat list 3064, kan? Nanti akan dibalik arah menjadi 4603. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama, di sini ada sum linked list atau menghitung jumlah not yang ada di dalam list tersebut. Yang pertama di sini saya menggunakan class node dan ada beberapa fungsi di dalam class node. Yang pertama ada definite. Nah, definite ini adalah sebagai konstruktor untuk membuat not sebagai objek. Lalu yang kedua ada def get data. Nah, fungsi ini seperti yang sudah saya beri komen di sini, fungsi ini digunakan untuk mengambil data dari ini. Fungsi get data ini untuk mengambil data yang diinputkan oleh user nanti. Lalu yang ketiga ada def get next. Nah, def get next ini fungsinya untuk melakukan perintah untuk mengambil objek yang telah ditunjuk. Jadi setelah kita menunjuk suatu objek, nah fungsi get next ini adalah mengambilnya dan melakukan perintah untuk mengambil objek tersebut dan dimasukkan ke dalam data. Lalu selanjutnya ada fungsi set data. Nah, fungsi set data ini fungsinya untuk menunjuk data. Jadi dia akan menunjukkan data yang akan diinputkan kalau dimasukkan itu apa. Lalu terakhir adalah def set next. Nah, def set next ini fungsinya untuk menuju objek atau not selanjutnya. Jadi nanti ketika terdapat fungsi ini set next, misal begini, terdapat set next. Nah, seperti ini. Nah, itu nanti program akan menunjuk objek atau not selanjutnya dan diambil oleh fungsi get next lagi untuk dimasukkan ke dalam data. Lalu selanjutnya di sini saya menggunakan kelas linked list. Konstruktornya sendiri definite tak kurung self. Ini ada self head sama dengan non. Maksudnya ini ketika kepalanya kosong atau tidak ada isinya, maka dia akan menampilkan kosong, tidak ada data. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi isEmpty. Nah, fungsi isEmpty ini fungsi untuk mengecek not apakah di dalam linked list tersebut terdapat not atau tidak. Lalu selanjutnya ada fungsi add. Fungsi add tak kurang self, item. Nah, fungsi di bawah ini adalah yang sudah saya beri komen ya. Ini digunakan untuk menambahkan not pada linked list. Nah, variabel temp di sini dia adalah not baru yang akan ditambahkan. Jadi kita gunakan temp sebagai variabel untuk menandakan bahwa ada not baru yang ditambahkan. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, di sini ada temp set temp dot set next self dot add. Nah, pointer next dari not temp menuju pada not yang ditunjuk oleh pointer head. Maksudnya gimana? Jadi next di sini itu menuju pada not yang ditunjuk oleh pointer head. Jadi misal kita masukkan list 3, belum masukkan lagi 0. Nah,
set next ini berfungsi untuk menunjuk angka 0 tersebut. Jadi kelanjutannya dari input yang dimasukkan. Lalu selanjutnya ada self.set sama dengan temp. Nah, pointer head ditunjuk pada node temp yang sudah tersambung pada linked list. Jadi ini berfungsi untuk menunjuk node temp yang sudah kita buat tadi pada linked list. Lalu selanjutnya ada fungsi size, depth size. Nah, depth size ini berfungsi untuk menghitung node pada linked list. Nah, karena tugasnya untuk menghitung, jadi kita membutuhkan fungsi ini untuk menghitung berapa banyak node yang ada di dalam linked list tersebut. Oke, langsung saja kita praktekkan. Di sini saya ada 4 node yang saya masukkan di sini. Saya inisialisasi sebagai list 1 untuk memanggil kelas linked list-nya. Lalu di sini saya memasukkan 4 node. Oke, langsung saja kita run. Bagaimana hasilnya? Oke, nah ini. Jadi banyaknya sum pada linked list adalah 4. Jadi di dalam linked list tersebut terdapat 4 node ya. Coba bagaimana kalau kita cuma isi 3, kita melakukan percobaannya, kita komen, lalu kita run. Nah, dia akan terhitung 3 karena memang saya memasukkan 3 node 9, angka 3, 0, dan juga 6. Oke, selanjutnya kita akan membahas codingan mengenai menggabungkan dua list yang ada. Nah, pada codingan ini saya menggunakan class node biasa. Konstruktornya itu terdiri dari self.data, self.next, dan self.previous. Jadi di linked list kedua saya menggunakan previous atau menampilkan data secara terbalik, dan untuk link list yang pertama saya menampilkan data secara biasa atau yang normal. Di sini saya menggunakan kelas double link list. Konstruktor sendiri terdiri dari self.set ya dengan non. Jadi self.set itu adalah kepala dari node tersebut dimulai dari 0 atau kosong. Lalu di bawah terdapat fungsi untuk memasukkan data baru pada link list pertama. Di sini saya menggunakan link list 1 self, data. Nah, di sini jika self head-nya kosong, maka akan di print kosong. Jika tidak, maka dia akan menampung data yang diinputkan oleh user. Lalu yang kedua ada def linked list 2. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, yang kita mengejar terbalik. Self head is none atau kosong. Nah, di sini perbedaannya ya. Di new node.next sama dengan self head. Dan kalau yang di atas new node.previous sama dengan kosong. Perbedaannya di situ ya, antara link 1 dan link 2. Lalu di sini ada fungsi untuk menampilkan node yang ada di linked list. Jadi setelah kita menginputkan list-list tersebut, kita gunakan fungsi ini untuk menampilkannya kembali dan menggabungkannya. Oke, di sini saya menginisialisasi list 1 dengan nama variabel list 1 dan juga list 2 dengan list 2. Di sini saya menginputkan angka pada list 1 yaitu 3064. Nah, 3064. Dan list 2 itu angka 24. Oke, langsung saja kita run. Oke, nah di sini terlihat ya, list pertama isinya 3064 ya, seperti yang saya inputkan. Lalu list kedua ada 42. Nah, seperti yang saya bilang dari awal bahwa di list kedua ini saya menggunakan bentuk terbalik atau menggunakan inputan yang kedua sebagai head-nya atau head node. Lalu ketika digabungkan maka seperti ini.
3.064.42. Oke, langsung saja kita menuju ke soal yang ketiga, yaitu mengurutkan sebuah list. Yang pertama di sini seperti biasa ada class node, konstruktornya saya pakai save data dan save next. Lalu saya menggunakan kelas linked list. Di sini dev.init sebagai konstruktor. Lalu untuk menginputkan datanya saya menggunakan fungsi dev input data dengan parameter self new data. Nah, di sini kita menggunakan variabel new node untuk memanggil ini kelas node di atas. Jadi kita menggunakan variabel itu untuk memanggil konstruktor node yang ada di kelas node. Kalau jika self head is known, maka head node dari list tersebut berupa new node, atau bisa dikatakan ini kosong ya, jadi tidak ada apa-apa. Nah, kita menggunakan variabel last untuk memanggil self head atau head node-nya. Nah, kita pakai perulangan jika last.next atau di akhir itu ada node baru, maka last.next ini dimasukkan ke dalam new node atau dimasukkan ke dalam konstruktor node awal ini. Lalu yang selanjutnya ada fungsi lihat data. Nah, fungsi ini digunakan untuk menampilkan seluruh node yang telah dimasukkan. Lalu untuk mengurutkan listnya, di sini ada fungsi dev sort list. Saya ada dua variabel sini, current dan juga index. Nah, untuk currentnya sendiri kita gunakan untuk metodenya dev.head. Nah, index ini kita mulai dari kosong ya. Lalu jika head node kosong, maka akan dikembalikan. Maksudnya jika tidak ada apa-apa di dalam list tersebut, maka akan dikembalikan kosong. Jadi tidak menampilkan apa-apa. Nah, jika tidak, maka akan ada node baru yang akan ditambahkan. Nih, di percabangan di sini. Oke, langsung saja di sini saya menginisiasi listnya seperti list 1 sama seperti yang sebelumnya. Lalu untuk inputan node barunya itu seperti ini, list 1 input data 3.064. Nah, ini data sebelum diurutkan. Nanti ketika kita lihat, nah, jadi fungsi lihat data itu fungsi untuk menampilkan inputan yang telah diinputkan tadi dalam terminal. Nah, ini hasilnya sebelum diurutkan seperti ini. Lalu ketika ingin mengurutkan, kita menggunakan fungsi sort list. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini, 0346. Jadi mengurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Kita langsung saja kita run. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi data yang sebelum diurutkan itu 3064, setelah diurutkan menjadi 0346. Jadi codingan ini berhasil. Lalu lanjut ke soal terakhir, yaitu circular linked list atau membalik arah. Sini saya menggunakan class node. Memang dalam membuat ini itu kita memerlukan class node ya. Lalu di sini ada konstruktor definite, parameter self dan data. Lalu self.data ini digunakan untuk menampung data yang dimasukkan, dan self.next atau node selanjutnya dimulai dari kosong. Lalu yang kedua, saya menggunakan class circular linked list. Ini terdapat konstruktor definite, self-setnya dimulai dari non atau kosong. Nah, hasilnya ada fungsi push dengan parameter self.data, self, data.
Nah, fungsi ini untuk memasukkan not di awal circular linked list. Jadi ketika kita menginputkan not baru, dia akan memasukkan not di awal. Nah, ini saya menggunakan parameter, saya menggunakan variabel pertama untuk memanggil class not. Nah, data ini adalah parameter yang dimasukkan oleh user. Nah, time di sini sendiri adalah not baru yang akan ditambahkan. Jadi saya menggunakan variabel time untuk menampung self.head atau not baru yang dimasukkan oleh user. Nah, jika pertama .next atau not selanjutnya, maka itu sama dengan self-head atau sebagai head not. Nah, sini saya memberikan komen, jika linked list tidak kosong, maka set menjadi not terakhir. Maksudnya, jika linked list tersebut ada isinya, maka set yang terakhir atau inputan terakhir itu dimasukkan menjadi not terakhir. Lalu selanjutnya ada fungsi untuk meng-print not sebagai circular linked list, atau kita dapat menggunakan fungsi ini untuk menampilkan not yang sudah di balik arah. Oke, langsung saja kita run. Sebelumnya saya menginisialisasi list kosong dengan nama variabel circular list untuk memanggil kelas circular. Nah, saya menggunakan inputan 3064. Nah, setelah dibalik arah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi dimulai dari 4, 6, 0, 3. Langsung saja kita run. Nah, hasilnya sama kan? Jadi dia akan membalik arah dimulai dari not inputan terakhir, dijadikan sebagai head node-nya, dan seperti ini hasilnya. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.